Faisal Rafianto, kelas 5 SD Muhammadiyah Mantan. Saat ini saya akan menceritakan cerita rakyat Kabupaten Kulon Progo yang berjudul Asal Usul Koanis Kendong. Diceritakan pada zaman dahulu di Pegunungan Menoreh terdapat sebuah gua yang merupakan tempat tinggal Mahesasura dan Lembusura. Mereka adalah penguasa di wilayah tersebut yang mempunyai kesaktian yang amat luar biasa, di mana jika salah satu dari keduanya meninggal, kemudian saudaranya melangkahi dirinya, maka ia akan kembali hidup. Begitupun sebaliknya, mereka tidak akan mati jika salah satu dari mereka masih hidup, justru akan membantunya untuk hidup kembali. Saat malam tiba, Mahesasura bermimpi bahwa dirinya telah menikah dengan Dewi Tara, seorang putri dari Batara Indra di negeri Kayama. Keesokan paginya, dengan tekad kuat, ia akan mewujudkan apa yang dimimpikannya semalam. Apa yang terjadi, ia harus mewujudkannya. Kemudian ia menyuruh Lembusura selaku adiknya untuk melamar sang Dewi. Sebenarnya sang adik telah memperingati Mahesa bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Namun Mahesa tetap bersikeras untuk memperjuangkan mimpinya itu. Tak dapat berkata lagi, Lembusura segera pergi ke negeri Kayangan dan menemui para dewa. Benar saja dugaannya, para dewa menolak dengan tegas lamaran Mahesasura. Mendengar kabar tersebut, Mahesa marah besar. "Aku tidak terima, awas saja, aku harus segera memberi pelajaran kepada mereka," amuknya. Bergegas, ia mengajak sang adik untuk menyerang tanah Kayangan. Karena kesaktian mereka, tak satu pun para dewa yang mampu mengalahkan mereka. Akhirnya, Mahesa berhasil membawa Dewi Tara untuk turun ke bumi dan berniat menikahinya. Dewi pun hanya dapat pasrah karena kekuatannya tak sebanding dengan kesaktian Mahesa. Setelah Dewi Tara dibawa ke bumi oleh Mahesa, para dewa di bumi Kayangan terus berpikir bagaimana cara agar Dewi Tara dapat kembali ke Kayangan. Akhirnya terbesit dalam pikiran mereka untuk mempergunakan kesaktian Aji Pancasona yang hanya dapat digunakan oleh orang yang suci, berhati luhur, serta dapat mengendalikan nafsu. Dengan segera, para dewa sepakat untuk menumpahkan kesaktian Aji Pancasona kepada Subali, putra Resi Gotama yang sedang menjalankan pertapaannya sejak bertahun-tahun lalu di Surya Pringga. Tanpa berpikir panjang, Batara Guru segera menemui Subali dan memberikan sebuah tawaran yang diikuti oleh perintah. "Wahai Subali, aku akan mengabulkan segala permintaanmu. Namun dengan syarat kau harus menumpas angkara murka yang bersemayam di dalam tubuh Mahesa Sura dan Lembusura. Dan bawalah Dewi Tara kembali ke Kayangan," ujar Batara Guru kepada Subali. Merasa tertarik dengan tawaran yang diberikan, Subali kemudian menyanggupinya. Dengan segera Batara Guru memberikan kesaktian Aji Pancasona pada diri Subali dan berpesan untuk mempergunakan kesaktian ini untuk misi perdamaian. Subali mengangguk tanda setuju. Setelah menerima kesaktian itu, ia mengajak adik
adiknya Sugriwa untuk membantunya melawan Mahesa dan Lembu Sura. Segeralah mereka turun ke bumi. Tak selang lama, Subali dapat merampas Dewi Tara dari tangan Mahesa dan Lembu. Kemudian dibawanya Dewi Tara ke mulut goa dan meminta adiknya Sugriwa untuk menjaganya karena ia akan kembali ke dalam gua untuk membunuh Angkara Murka yang terdapat dalam tubuh gua penguasa kerajaan di gua tersebut. Sebelum Subali menginjakkan kakinya kembali ke dalam gua, ia berpesan pada Sugriwa, "Adikku, aku memintamu untuk menjaga Dewi Tara di sini. Jika darah merah yang keluar dari dalam gua, maka akulah yang menang. Namun, jikalau darah putih yang mengalir dari dalam gua, maka akulah yang kalah. Dan segeralah kau tutup mulut gua ini dengan satu pesan." Kemudian Subali bergegas kembali ke dalam gua. Terjadilah pertarungan sengit antara kakak beradik yang sakti itu dengan Subali. Dengan kekuatan Aji Pancasena, Subali berhasil mengempaskan Lembu Sura. Namun, ia terkejut. Lembu Sura kembali hidup setelah Mahesa Sura melangkahi tubuhnya. Subali terkejut dengan kesaktian keduanya. Ketika Lembu Sura berhasil dibinasakannya, maka sang saudara Mahesa segera melangkahi jasadnya. Begitupun sebaliknya. Subali memutar cara bagaimana dirinya mampu membinasakan kedua manusia berkepala kerbau dan sapi ini. Subali yang bertubuh kecil kemudian menggunakan kesaktian Aji Pancasena untuk mengubah dirinya menjadi raksasa seperti tubuh musuh yang ada di hadapannya saat ini. Tanpa berpikir dua kali, Subali segera memegang tanduk yang ada di kepala keduanya dan membenturkan kepala kakak beradik itu sehingga kepala musuhnya itu pecah dan bercucuran darah merah yang bercampur dengan otak yang berwarna putih ke dalam mulut goa. Sugriwa yang melihat warna kedua darah yang mengalir itu mengira bahwa kakaknya Subali itu telah tewas bersama Mahesa dan Lembu. Kemudian Sugriwa segera menutup mulut goa dan membawa Dewi Tara kembali ke kahyangan. Para dewa menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Sang dewa memberikan hadiah kepada Sugriwa yang berhasil membawa Dewi Tara kembali. Hadiah tersebut adalah menjadi suami dari Dewi Tara. Pada awalnya, Sugriwa merasa tidak pantas mendapatkan hadiah tersebut karena sejatinya kakaknya lah yang berhasil melepaskan Dewi Tara dari tangan Mahesa dan Lembu. Tetapi karena ia yakin bahwa kakaknya telah tewas, maka yang menerima hadiah tersebut dengan pesta pernikahan keduanya pun dilaksanakan. Di lain sisi, Subali terkejut melihat pintu goa Kisendo yang tertutup rapat. Ia merasa dikhianati oleh adiknya sendiri. Ia marah dan menendang batu besar yang menutupi mulut goa. Setelah berhasil, ia segera terbang kembali ke kahyangan. Betapa terkejutnya Subali setibanya di sana, ia justru disodorkan oleh pernikahan sang adik dengan Dewi Tara. Subali tak mampu lagi menahan amarahnya. Segera ia menghajar Sugriwa dan berujung pada pertarungan sengit di antara keduanya. Meskipun
Meskipun sang ayah ada di tempat itu, Resi Gotama tak melerai kedua anaknya. Setelah dirasa amarah kedua anaknya mulai reda, ia meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar penjelasan dari Subali, justru Resi Gotama marah kepada Subali. Ia merasa malu karena anaknya mengaku berdarah putih. Karena sifat akapun putranya tersebut, ia mengutuk Subali kelak dirinya akan mati di tangan Prabu Brahmawicaya. Meskipun sempat terjadi kericuhan dalam pernikahan Sugriwa, dia tetap mendapatkan restu dari sang ayah untuk melanjutkan pernikahannya dengan Dewi Tara. Setelah keduanya mengikrarkan sumpah pernikahan di hadapan para dewa, Sugriwa kemudian memberikan hadiah kepada sang permaisurinya, sebuah kerajaan yang terletak di Gua Kiskendha yang dinamakan Kerajaan Pancawati. Seperti itulah kisah di balik Gua Kiskendha yang menjadi salah satu cerita rakyat Yogyakarta yang berkaitan dengan mitologi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.